Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita kanal Awali Rizki kali ini menyoroti berita pengunduran diri 3 petinggi OJK. Banyak media yang memberitakan, hampir seluruh media. Kali ini saya pilih dari infobanknews.com ya. Judulnya, 3 petinggi OJK mundur, kepercayaan pasar modal kembali diuji. Ditayangkan tanggal 30 Januari 2026, ini tidak ada jamnya tapi sore ini ada ilustrasi layar pergerakan indeks saham, kemudian beritanya begini, Jumat keramat, istilah tersebut bisa dibilang sangat menggambarkan kondisi pasar keuangan Indonesia saat ini. Nah, bagaimana tidak, 3 figur kunci dalam tubuh otoritas jasa keuangan OJK kompak mundur. Mereka adalah Ketua OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Inarno Jayadi, dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten dan Transaksi Efek B. Aditya Jaya Antara. Ya. Nah, sumber beritanya yang berikut ini adalah jurnalis Infobank menanyakan kepada pengamat pasar modal, yaitu tadi latar belakangnya pengunduran diri. Pengunduran diri banyak diberitakan oleh media. Saya pilih ini karena saya lihat ada komentar pengamat dan kita bisa ikut mengomentari juga. Nah, pengamat pasar modal sekaligus founder Republik Investor Hendra Wardana menilai mundurnya para pejabat kunci tersebut tidak dapat dilepaskan dari tekanan yang tengah dihadapi pasar, khususnya di tengah pelemahan tajam indeks harga saham gabungan IHSG dan meningkatnya sorotan investor global terhadap kualitas tata kelola pasar modal Indonesia. Nah, dikutip langsung pernyataannya, stabilitas dan kontinuitas pemimpin regulator merupakan fondasi utama kepercayaan investor, terutama investor asing. Ketika figur-figur kunci di pengawasan pasar mundur secara bersamaan, tekanan psikologis pasar menjadi sangat besar, ujar Hendra dalam keterangannya. Jadi dari sisi itu bisa dipahami ya pendapat Hendra dan pendapat banyak orang, sebenarnya banyak pengamat. Kalau mundur bersama-sama itu ya di satu sisi merupakan tekanan kepada pasar, ya, bisa menjadi tekanan tambahan dari yang sudah terjadi. Nah, tetapi kita baca lagi nih komentarnya, ada aspek lain tentu. Menurutnya, meningkatnya perhatian Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap isu transparansi kepemilikan saham, rendahnya free float hingga tata kelola bursa membuat peristiwa ini semakin sensitif. Di mata investor global, pergantian mendadak di level puncak regulator memperbesar persepsi risiko dan mendorong sikap defensif pelaku pasar. Ingat ya, persepsi risiko dan sikap defensif pelaku pasar. Nah, secara institusional, Hendra memandang pengunduran tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga kredibilitas OJK di tengah kritik atas efektivitas pengawasan dan lambatnya reformasi pasar modal. Ini bisa jadi ya, jadi bisalah dianggap ini ketiga orang ini dan bisa jadi menyusul ya pejabat-pejabat lainnya. Dan jangan lupa meskipun bukan bagian dari OJK secara langsung, Dirut Bursa Efek sebelumnya sudah mengundurkan diri. Nah, yang 3 ini, apa benar nih pendapatnya Pak Hendra ini bahwa itu bisa dimaknai tanggung jawab moral untuk menjaga kredibilitas OJK. Nah, secara nggak langsung kan berarti ketiga-tiganya itu mengaku gagal toh, tidak berhasil melakukan tugasnya sehingga mundur, kan konotasinya jadi begitu kalau pertanggungjawaban moral. Karena efektivitas pengawasan dan lambatnya reformasi pasar modal yang salah satu yang menuntut adalah MSCI. Sebetulnya selain MSCI sudah banyak ya yang bicara soal pasar modal kita, pasar saham kita tuh perlu pembenahan pengawasannya, kemudian juga tata kelolanya. Karena ini dalam berbagai kesempatan narasumber kami juga mengukuhkan hal serupa. Tetapi apakah pengunduran ini lalu bisa dimaknai bahwa ketiga-tiganya mengakui tidak berhasil? Sejauh yang dinyatakan tertulis tidak ada ya, tapi kita nanti lihat saja keterangan-keterangan berikutnya. Nah, cuma Hendra sebagai pengamat pasar modal menilainya begitu.
Nah, saya ingin sampaikan juga beberapa pihak yang saya tahu juga pengamat, tapi tidak diberitakan. Ya, saya sampaikan saja di sini. Mereka menilai ini juga mungkin atas desakan. Tentu desakannya terkait dengan kegagalan ya, tetapi kuncinya didesak mundur oleh tentu otoritas yang lebih tinggi ya, pihak yang lebih tinggi, yang lebih berwenang. Tentu bisa saja sejalan dengan penilaian Hendra, dia disuruh mundur karena dianggap gagal ini. Tetapi kalau kita kaitkan dengan MSCI, ya berarti kan gagal dalam hal-hal yang dikritik oleh MSCI itu. Nah, komentar Hendra dikutip lagi ini. Namun dari sudut pandang pasar menurut Hendra ini ya, pengamat ya, langkah itu justru menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi bersifat struktural dan telah terakumulasi cukup lama. Ada benarnya ya. Jadi ini kan 3 orang, tidak kesalahan 1 orang. Apalagi kalau nanti disusul oleh pengunduran diri yang lain atau penggantian yang lain. Dan jangan lupa sebelumnya udah Direktur Bursa Efek juga sudah mundur. Nah, dikutip langsung nih pernyataan Hendra. Mundurnya pejabat yang langsung membawahi pengawasan emiten dan transaksi efek memperkuat persepsi bahwa reformasi pasar modal membutuhkan pendekatan yang lebih tegas dan konsisten, terutama dalam penegakan aturan terhadap emiten yang tidak memenuhi standar tata kelola, tegasnya. Ketidakpastian mengenai arah kebijakan dan kesinambungan kepemimpinan ke depan, lanjut Hendra, menjadi faktor utama yang membuat investor cenderung menahan diri sambil menunggu kejelasan langkah regulator selanjutnya. Tapi saya kira ini juga bisa titik balik ya, karena dengan mereka mundur lalu ada kesempatan mundur, baik didesak mundur atau mundur dengan sukarela, itu soal lain ya. Tetapi berarti kan pemerintah itu punya kesempatan, dan tapi jangan lupa kalau komisioner OJK itu kan DPR tuh yang milih, meskipun yang mengusulkan adalah pemerintah. Nah, jadi ini bisa menjadi titik balik di mana diganti dengan orang yang memang bisa memenuhi harapan pasar di satu sisi dan juga bisa berkoordinasi dengan pemerintah ya. OJK kan otonom ya. Nah, jadi ini momentum lah, kesempatan untuk mengganti dengan yang lebih baik. Nah, tetapi ini dikutip lagi nih, dalam jangka pendek kondisi tersebut tercermin pada pergerakan IHSG yang bergerak sangat volatil di rentang 8.210 hingga 8.550. Jadi setelah trading hard di tanggal 29, kemudian sempat trading hard pagi di tanggal 30, di hari berikutnya, hari tanggal 29, tetapi membaik ya setelah itu ya. Jadi ada perbaikan dan meskipun belum rebound ke arah semula. Nah, rentang yang lebar ini menunjukkan tarik-menarik yang kuat antara sentimen negatif akibat ketidakpastian institusional dan aksi bergain hunting pada saham-saham berfundamental kuat. Nah, dikutip lagi nih penjelasan dari Hendra, pasar belum memiliki keyakinan arah yang solid. Jadi masuk akal ya, rebound sudah mulai balik, tapi keyakinan arahnya belum solid, belum betul-betul rebound membalik signifikannya. Setiap katalis negatif mudah memicu tekanan jual, sementara sentimen positif hanya mampu mendorong penguatan terbatas dan bersifat teknikal, jelasnya. Meski demikian, dalam perspektif jangka menengah hingga panjang, Hendra menilai peristiwa ini berpotensi menjadi momentum penting untuk mempercepat pembenahan pasar modal di Indonesia. Sama tadi ya dengan saya tadi, jadi memang ini syaratnya ini, kata Hendra, harus diikuti dengan langkah-langkah konkret, transparan dan konsisten dari regulator. Jadi bukan hanya personalnya ya, tetapi langkah-langkahnya konkret. Karena itu mungkin OJK dan juga otoritas bursa itu harus lebih banyak berkomunikasi dengan publik, banyak rilis, banyak keterangan, dan keterangan itu konsisten dengan yang dilaksanakan. Nah, di sini disebut lagi percepatan reformasi free float, penegakan exit policy, peningkatan transparansi kepemilikan saham, serta penguatan tata kelola bursa efek ya, dinilai menjadi kunci untuk menurunkan volatilitas dan mengembalikan tren penguatan IHSG secara berkelanjutan. Nah, pada akhirnya pasar tidak menilai siapa yang mundur, nah, betul kan? Sama nih dengan saya pendapatnya, tetapi apa yang dilakukan setelahnya? Kecepatan penunjukan pengganti, kejelasan
arah kebijakan dan bukti nyata penegakan aturan akan menentukan apakah ini menjadi titik balik reformasi atau justru memperpanjang krisis kepercayaan Pungkas Hendra. Tapi saya ingin ingatkan juga bahwa sebetulnya relatif beruntung ini, karena Jumat pasar ditutup, berarti ada Sabtu Minggu bursa tidak dibuka, maka konsolidasi dan beberapa langkah yang disiapkan bisa lebih dimatangkan dalam 2 hari ini, sehingga ketika Senin itu sudah ada rilis, sudah ada publikasi, sudah ada komunikasi, bahkan kemungkinan besar sudah ada tokoh ya. Meskipun saya belum paham ini kalau Ketua Dewan Komisioner OJK itu mundur, menurut saya ya kemungkinan menurut aturannya hanya anggota Dewan Komisioner yang bisa naik. Untuk mendatangkan orang baru mesti harus melewati DPR. Tapi kita tidak tahu proses itu akan dilakukan sesuai aturan begitu atau dipercepat ya. Dan kita masih nunggu juga Senin adakah kejutan lain. Misal kejutannya adalah mundur lagi 1-2 orang dari Dewan Komisioner. Maka kita akan melihat siapa yang ditunjuk. Umpama diajukan yang bukan Dewan Komisioner, kita juga belum tahu bagaimana DPR apa langsung menyetujui atau bagaimana. Tapi sekurang-kurangnya dari berita ini yang paling kunci adalah ini bukan hanya soal mengganti personil, tapi memberikan isyarat kepada pasar, penjelasan kepada publik bahwa memang sedang diupayakan reformasi yang serius terhadap pasar modal. Dan jangan lupa rumor yang banyak beredar, ya saya sampaikan, saya catat ya rumor ini, saya juga tidak tahu persis, itu bahwa bagaimana pasar saham cenderung dikendalikan oleh kelompok pihak yang banyak mengambil keuntungan dari dinamika pasar saham. Nah itu kan tidak dijawab dengan penjelasan, tapi dijawab dengan langkah-langkah tata kelola yang membuktikan hal itu nyaris tidak bisa terjadi jika tata kelolanya prudent, transparan dan sesuai aturan-aturan yang lazim dalam perdagangan saham. 4 yang mundur. Sudah mundur lagi.